Yo halo bre, balik lagi ini channel gua Freddy FRD, this is me. Nah, kali ini kita konten curanmor lagi nih. Tapi gua gak mau terlalu terkonsep karena gue pengen denger cerita. Ini real banget. Mohon kenalin dulu nih temen SMA gue dulu. Siapa namanya? Nama gue Wulan Kazau. Wulan Kazau. Kok Kazau? Nama tenar gue Kazau. Oke, kali ini gue mau bikin konten masalah kita curhat-curhat aja nih. Karena ada salah satu cerita yang menarik menurut gue. Waktu gue ketemu lagi sama Wulan, setelah sekian lama dia cerita ada beberapa drama yang dia jalanin. Kalau misalnya bisa kita bilang itu ceritanya seperti apa sih? Judulnya kira-kira? Judulnya Ditipu 3 tahun oleh teman sendiri. Ditipu 3 tahun oleh teman sendiri yang temannya itu menyamar sebagai pacar hayalan. Pacar halu. Pacar halu. Oke, kita coba ngobrol-ngobrol aja kali ya. Gimana Lan? Ya 3 tahun lalu gue kenal temen gue ini perempuan. Si A sebut aja. Oh ya. Si A ini intinya sih gue kenal dari mantan gue. Terus akhirnya kita jadi temen. After jadi temen gue tuh orangnya innocent, nggak pernah nganggep orang tuh jahat apa nipu apa enggak. Optimis kayak, lah ya. Kok optimis ya, emangnya lagi kerja. Oh iya, optimis. siapa tahu gitu. Maksudnya nggak pernah Positive thinking. Positive thinking, kok optimis ya. Jangan positif hamil pokoknya. Oh katanya gitu. Terus pas kenal ternyata dia kenalin gue ke cowok sebetulnya namanya Kak. Nah si Kak ini katanya itu adalah adik tirinya dia. Padahal dia tuh nggak punya adik tiri, dia nggak punya kakak tiri. Pokoknya ini nggak punya lah. Sebenarnya. Oke, terus. Habis itu si Kak ini tuh ternyata kan satu orang ya, Kak nih, Kak satu gitu. Tapi si Kak ini bercabang, ada subbabnya lagi gitu. Jadi si Kak ini meranin ada kurang lebih 4-5 orang. Oh, oke. 4-5 orang. Oke. Jadi tiap gue video call itu beda, terus telepon suaranya bisik-bisik gitu. Dan pada saat itu lo nggak sadar ya, itu beda-beda orang. Nggak sadar karena gue selalu di brainwash sama dia tiap hari karena kan ini everyday gue ketemu sama temen gue ini si A ini gitu. Nah itu baru satu tuh si K. Oke. Satu lagi itu si D, namanya inisialnya D. Si D ini katanya adalah kakak tirinya dia. Oh. Kakak tirinya dia. Nah, yang A tadi itu yang kenalin lu? Iya, si A ini yang kenalin gue gitu. Ke D tadi? Tapi peralihan dari K ke D itu dibikin si K ini udah gak mau lagi sama gue, mutusin gue perkara katanya gue selingkuh, tapi emang bener gue selingkuh. Karena gue kan hobi ya? Sempet sih. Oke, lanjutin. Terus? Dibikinlah skema katanya pas gue selingkuh tuh dia sakit hati sama gue gitu kan. Ya gimana gue gak selingkuh, orang gak ada orangnya. Cuma telepon, video call, terus barang-barang luxury gitu kan, channel. Oh dia sempat ngasih juga. Enggak ya sih banyak banget. Channel orang dalam. Channel gitu. Itu channel. Oh iya. Nah terus Kiki ini pergi, nggak ada, didatengin lah si D. Si Kak itu pergi. Udah nggak tahu kemana. Ceritanya sakit hati gitu sama gue. Oke, terus si Kak datang, si D datang. Si D datang dengan namanya dibuat-buat. Oke. Tapi orangnya ada. Tapi dari namanya bukan dia, misalnya dia Freddy tapi dibikin namanya Doni gitu. Itu orangnya dia. Nah, bukan orangnya. Dia ini hostnya. Terus dari itu si D ini deket sama gue jadi dibayar paketan. Ternyata pekerjaan si D ini adalah model. Ternama. Kalau kalian ada model, kalian pernah lihat dia. Jadi dia model yang dibayar sama si D ini, ya, D ini untuk dibayar menjalankan beberapa peran yang diperintahkan oleh si D. Iya. Salah, D dibayar oleh A. Oh, si D dibayar sama si A. Kan talentnya D. Jadi si A ini membayar si D itu untuk menjadi seseorang yang diperintahkan dia. Iya. Untuk menjalankan beberapa peran. Iya. Oke. Sedangkan si A ini teman baik lu banget kan? Banget. Oke. Terus gimana? Terus udah si D ini udah dibayar, ceritanya paketannya udah habis. Kayak kuota. Aduh. Terus jatuh gue. Terus si D ini karena memang dia entertain banget kerjaannya, dibikin skema lah. Katanya si D ini ketangkep polisi perkara dia itu narkoba. Oke. Nah tapi udah sempat ketemu sama gue beberapa kali dan gue ada foto-fotonya juga sama dia. Nah si D ini juga ternyata punya pacar di real life-nya dia dan dia tuh takut udah mulai ketahuan gitu loh. Nah si D pergi katanya di BNN, jadi udah pergi nih, mereka udah pergi. Nah terus datanglah yang jadi Kak
ini pertama kali karena dia udah kehabisan ide. Si K ini datang lagi yang ketiga nih, tapi model juga dibayar bule. Oh, inisialnya J. Oh lagi, ada pemain baru lagi gitu. Lagi. Yang notabene-nya yang dikontrol oleh si A tadi. Anjir lah, terus. Nah, siapa lagi? Si J ini dibayar untuk ketemu gue only 3 hours. Dia dibayar lebih dari 10. Apa gunanya dia dibayar untuk ketemu lu doang? Biar gue meyakinkan gue kalau si K ini ada loh gitu loh, dan dia tuh nggak mau kehilangan temen, karena menurutnya dia tuh kalau gue punya kenalan cowok di luar dari dia, lingkupnya dia, gue bakal lupa sama dia, sama si A tadi. Oke. Gitu. Udah, itu dia pergi ya, udah selesai. Si J ini talentnya udah pergi. Didatengin lagi after itu. Orang lain lagi. Oke, terus? Tapi dengan namanya memang itu dia, orangnya dia, Instagramnya dia, oke semuanya memang dia gitu. Jadi asli ya. Tapi tidak bikin gua nggak curiga gitu loh. Oh ya, sebelumnya ada 3 orang ya tadi ya? Sebelumnya. Itu karakter buatan lah ya. Istilahnya kayak namanya, asal-usulnya segala macem dipalsukan oleh si A ini. Benar. Oke, terus. Nah, terus orang yang keempat ini dia itu refugee. Terus dia tahu mungkin karena waktu pada zaman itu gue suka banget sama bule. Selera lu emang agak-agak bule sih dari dulu ya. Ya kalau bule kan gini, kalau orang Indo. Aduh, ya, apa nih palanya ya? Ya pokoknya pemikirannya, maksudnya pemikirannya. Ya, yang dimana ukurannya itu makin jos gitu. Orang baru lagi nih, dia sebagai pengungsi, orang dari pengungsian gitu ya? Nah ini udah kenal dari mana si A sama si pengungsi nih? Oh iya, dari mana? Jadi si pelaku kenal sama pengungsi ini nyari-nyari dari Instagram. Direkrut? Dia nih. Ya ampun, dia segitunya untuk ngebuat cerita ya? Iya, di chat. Intinya ada bisnis, tapi dia membuat si refugee ini, si korban ini juga tidak merasa kalau dia masuk dalam lingkaran setannya dia. Oke. Terus. Jadi dari awal dia bukan bilang kalau mau nggak jadi talent gue gitu. Nanti gue bayar, terus lu deketin temen gue, nggak gitu. Jadi awalnya dia ngechat di Instagram, after itu dia bilang ada bisnis nih gue gitu. Nah, abis ketemuan sama nih cowok, dia si pelaku ini ketemuan sama nih target. Si target ini disuruh untuk ketemuan sama gue. Contohnya gini, kita kan abis ini mau nggak ketemuan sama temen gue cantik loh gitu buat hangout. Tapi si A ini sahabat gue ini ngomong ke gue kalau kan ada cowok suka banget sama lo. Iya diputar balikin ya, biar saling interest ya. Oke, terus. Gue udah mulai curiga di situ karena pada saat itu sebenarnya gue udah nggak mau, yang keempat ini gue udah nggak mau ketemu. Tapi dia maksa gue banget, ngedesak gue banget buat ketemu. Akhirnya dia ke kantor gue. Jadi mau nggak mau kan gue berjabat tangan dong, nggak enak dong gue karena gue udah dipepet gitu di kantor. Emang dia tahu kantor gue. Dia ke kantor lo. Oke, terus? Ada kita hangout bareng kan karena gue nggak enak nolak kan, friend. Sama orang baru tadi ya? Sama orang baru itu. Nah terus udah singkatnya sama dia itu gue kenal kurang lebih 3 minggu. Ketahuannya adalah di dompetnya dia di saat lagi sama nih cowok, dompetnya tuh jatuh, barangnya berserakan, terus tiba-tiba ada kartu refugee. Gue tanya, ini punya lo? Iya. Lo refugee? Iya kata dia. Emang si A nggak cerita. Terus? Udah gue mulai aneh, di situ gue stop, gue hilang. Dia tetap chat gue, si A-nya pun kayak ngomong, Lan ini si refugee ini nyariin lo nih. Tapi gue udah gak mau. Kebakaran jenggot lah ya? Dia kebakaran jenggot, gue udah gak mau. Nah gue jalanin hari-hari gue kayak biasa. Yang terakhir, ini udah terakhir. Cowok refugee juga, si A kenal dari gara-gara match di Tantan. Match Tantan, lo main? Gue main dulu. Oke, berarti total ada 6 cowok ya yang dikenalkan ke lo dengan alih-alih untuk menipu 5 sampai 6 lah. Oke, kenal di Tantan, kenal di Tantan, match, nanya Instagram, ada tukeran kontak, alih-alih kerjaan lagi untuk ketemu. Gue punya kerjaan kayak gitu macam. Mau gak ketemu sama temen gue? Si A-nya yang ketemu sama si cowoknya itu di Tantan. Oke. Terus kamu tawarin kerja lagi, terus mau nggak kenalan sama temen gue nih gitu kan. Akhirnya kenalan, tapi dibikin skemanya itu lucu lagi, beda lagi. Jadi skemanya gini, si A nelfon gue, Ulan gue mau meeting sama bos salah satu perusahaan gitu. Apa ngaruhnya sama gue kan? Terus gue bilang, terus kenapa?
ketemu temenin gue meeting yuk, gue takut meeting gitu. Padahal si A ini adalah orang yang kerjanya tuh keren banget gitu, dan dia nggak mungkin banget takut meeting, itu mustahil banget gitu. Gue udah nolak, lagi-lagi gue nolak. Ini saksi hidup gue yang cerita ini tuh orang kantor gue, karena gue sempet cerita sama dia dan dia bilang udah nggak usah. Tiba-tiba dia tahu nomor kantor orang teman kantor gue ini, di chat lah si kakak kantor gue itu, teman kantor gue, buat bujuk gue, ayo kak biar Ulan mau. Oke, gue mau. Sepicik itu ya? Iya. Dan akhirnya gue mau dengan syarat mesti sama orang kantor gue. Karena kalau ada apa-apa biar ada saksi hidupnya orang kantor gue. Oke. Gitu. Udah, akhirnya gue ketemu di salah satu tempat makan di daerah Jakarta Timur. Ini orang, nih bule ini, tapi dia refugee juga ternyata. Didandanin ala-ala bos sama dia. Oh wow, niat banget. Dan si teman gue ini, si A, si pelaku ini bawa-bawa materi. Akhirnya gue liat teman gue si A ini menjelaskan in English tentang materi meeting mereka. Itu real banget coy, real banget. Lu kalau jadi gue juga nggak sangka lu ditepu-tepu lu. Itu dijelasin kan? Sekelihatan asli gitu ya, maksudnya mereka kayak seakan-akan meeting bener-bener meeting. Itu dia bawa berkas banyak banget. Terus akhirnya tuh cowok minta nomor gue. Sorry, boleh minta nomornya nggak? Catatan. Dari situlah kenal intinya gue. Akhirnya dapat nomornya ya, si dianya itu. Jadi untuk memproses gimana untuk menipu lo lagi gitu. Benar. Terus. Akhirnya dia mengungkap ini semua. Oh, si cowok itu oke. Karena dia merasa ada yang aneh ketika dia tahu, dia berpikiran kalau kayaknya gue dalam lingkaran tipu-tipuan nih, dia ngerasa kayak gitu. Aneh lah ya. Iya. Terus si cowok ini ngebongkar, di saat ngebongkar pun gue masih kayak nggak percaya, believe it or not gitu loh. Ya bener nggak sih, ini siapa yang gila gitu sebenarnya? Karena langsung gue make sure ke teman gue yang cewek, dia nganggepnya si cowok ini yang gila. Si cowoknya yang bullshit gitu lah ya. Yang bullshit. Akhirnya udah berjalan, udah ketahuan. Ternyata teman gue ini panik si A. Dia ngeluarin satu orang lagi. Ini finally dia ngeluarin satu orang lagi, bule asal Amerika yang lagi sekolah di Indo. Nah ini dia kuncian terbesar gue. Kenapa? Karena abis hari ketemu itu sama nih cowok, abis ketemu ternyata gue langsung dapat Instagram aslinya dia dari Instagramnya si A. Jadi gue kepo parah waktu itu. Oke. Nyari tahu ya. Gue nyari tahu. Akhirnya dapet, gue DM, gue tanya, lu sebenarnya siapa? Dan dia jelasin panjang lebar. Gue sebenarnya disuruh. Gue di hari pertama kali ketemu lu tuh juga hari pertama kali ketemu sama si A. Gue nggak sadar gue dalam kebohongan apa segala macem gitu. Dan akhirnya dia bilang, ya lu nggak pantas dibohongin, dan gue tau orang baik, jadinya gue ngaku ini sama lo, jadi gue udah nggak ada sangkut paut ya gitu. Ini orang baik tapi nggak sempet. Ini orang terakhir ya, orang terakhir. Terus. Besok baru gue percaya kalau si omongan refugee yang terakhir itu adalah benar. Nah sekarang kan udah masuk ke ini nih, mulai ke penyelesaian di mana si A itu ketahuan skemanya secara full detail. Lalu apa yang lo lakuin setelah itu? Nah, intinya ini endingnya nih. Gue dapet call kerjaan. Ternyata tuh dari dia. Nah, di situ gue curiga, baru gue hubungin si A. Semua itu dia akuin nggak ada semua. Semua karakter tuh imajinasi gue.